Bonus soal jawab. Assalamualaikum. Saya ingin menjelaskan zikir setelah salat selain takbir 2 kali dan istighfar dan tahlil. Bismillah. Pertanyaan masih membahas tentang zikir setelah salat. Setelah kita bahas zikir setelah salat, bertakbir 3 kali. Pendalilannya hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian istighfar dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Maka ini pun di hadis Thauban dan hadis Aisyah. Dan beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma Thauban dan hadis Aisyah. Dan juga terdahulu di hadis Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana kita membaca tahlil setelah selesai dari Allahumma antas salam. Maka di sini kita berbalik, disunahkan imam itu berbalik kepada makmum, karena di hadits Aisyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah salatnya lam yaqud ila miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, bahwa Nabi tidak duduk di tempatnya membelakangi makmum kecuali setelah dia membaca istighfar dan Allahumma salam. Maka setelah itu balik kepada makmum bagi imam. Kemudian membaca tahlil, dan telah terdahulu hadis yang muttafaqun alaih dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga dari Abdullah bin Zubair, yang mana di hadis yang masyhur dari Al-Mughirah bin Syu'bah dia menulis kepada Muawiyah tentang idza faragha minas shalah qala, bahwa Nabi jika selesai dari salatnya membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muqtiya lima mana' wa la jaddi minkal jaddu. Maka hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan berkesendirian dari sahabat Abdullah bin Zubair, yang maknanya sama, melaksanakan tahlil. Maka kita tutup soal jawab yang datang nomor 14 ini dengan zikir yang lain yang sahih. Maka setelah kita membaca zikir terutama tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga membaca tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Dalilnya banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab ibnu Ujrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dari salat membaca zikir tasbihat salatu wa talatun, tahmidah salatu wa talatun, dan juga takbirah salatu wa talatun fi duburi kulli shalah, setiap selesai dari salat. Maka kalimat fi duburi kulli shalah telah kami sebutkan, maknanya bisa setelah salat dan bisa di akhir salat sebelum salam. Maka ini makna dari fi kulli duburi minas salat. Oleh sebab itu hadis Mu'ad, di mana Nabi mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, aku mengajari kalimat yang dibaca fi kulli duburi minas salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini dibaca fi kulli duburi minas salat, ditafsirkan oleh para ulama sebelum salam, dan ditafsirkan oleh ulama yang lain setelah salam. Kenapa? Karena tempat fi kulli duburi minas salat dua makna ini. Maka oleh sebab itu hadis yang kita sebutkan tadi dari Ka'ab ibnu Ujrah diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi duburi kulli salat, Nabi membaca tasbihat subhanallah 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 33 kali. Kemudian tahmidah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali.
dan juga takbirah 33 kali. Maka semuanya 99 kali. Ini di hadis Ka'ab bin Ujrah. Dan di hadis yang lain nanti digenapkan menjadi 100. Kemudian di sana ada hadis-hadis tentang permasalahan membaca tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian berdiri Bang. Ngantuk. Maka di sini ada hadis-hadis yang lain sekaligus keutamaannya. Maka hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Sama tasbih, tahmid, takbir, namun namaannya ada. Maka di hadis Abi Hurairah disebutkan, man sabbahallah fi duburi kulli shalah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maknanya barang siapa setelah salat dia membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, maka semuanya 99 kata Nabi, dan digenapkan yang ke-100 menjadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka menjadi 100 dengan tahlil tadi. Maka ghufirat khotoya, akan diampuni seluruh dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya bagaikan buih di lautan. Buih di lautan sangat banyak sekali. Maka meskipun dosanya seperti ini, dia akan diampuni oleh Allah. Sudah hilang ngantuknya? Allah sujilis. Maka di sini faedahnya diampuni dosa-dosanya dikarenakan membaca dzikir tadi. Dan permasalahan dzikir ini tidak mesti diurut. Harus tasbih dulu, tahmid dulu, takbir dulu. Dan jumlahnya pun bisa, jika dia mau berbicara, ada hitungan, dibaca 15, kemudian dia memerintahkan anaknya atau ada yang berbuat sesuatu, jangan seperti itu. Disambung lagi menjadi 33, tidak apa-apa. Maka ini keutamaan di hadis Abi Hurairah disebutkan keutamaannya membaca tasbihat dan juga dzikir-dzikir yang lain. Kemudian ada keutamaan juga yang lain di hadis Abi Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang datangnya al-fuqara al-muhajirin kepada Nabi, di mana dikatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bidarajat al-ula wa na'im al-muqim. Faqala wa madaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqun wa la natasaddaqu wa yu'tikun wa la na'tiku wa la nu'tiku. Maka lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbeda dengan kehidupan zaman sekarang. Maka para sahabat dulu mempunyai keutamaan mengamalkan ucapan Allah fastabiqul khairat, dan juga dalil-dalil hadis yang banyak tentang permasalahan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka di dalam pendalilan-pendalilan seperti ini dulu para sahabat mengadu kepada Nabi atas kekurangan dari peribadatan mereka. Maka berkata al-fuqara al-muhajirin, dilaqabi dengan al-fuqara al-muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan harta-harta mereka. Yang penting mengikuti Nabi, tawakal Allah, belajar bersama Nabi, tinggal di Madinah apa adanya. Yang penting mempelajari ilmu dengan Nabi. Maka al-fuqara al-muhajirin mereka fakir, miskin dan papa. Maka mereka mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya raya dan kebanyakan dari kelompok Al-Madinah, yakni Al-Ansar, dan juga sebagian dari
Al-Muhajirun yang memang kaya raya, maka mereka itu mempunyai keutamaan dari kami orang-orang muhajirin yang fakir, miskin dan papa. Apa kata Nabi? Haula yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasumu walakin yatasaddaqun wa ma naqdir wa yu'tikuna wa ma nu'tik. Maknanya, wahai Rasulullah, mereka mempunyai amalan yang bisa dilakukan dan kami tidak bisa melakukannya. Mereka sholat, kami pun sholat. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Namun mereka bersedekah, kami fakir, tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Dan mereka membebaskan budak-budak yang mereka beli, yang beriman, dan kami tidak bisa membebaskan budak-budak. Maka Nabi menghibur mereka dengan amalan ini. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Tidaklah aku beri kepada kalian yang mana kalian di sisi Allah akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dan bisa menyamai mereka, orang-orang yang lebih dahulu dari amalan-amalannya. Karena mereka bisa menginfakkan harta dan bisa membebaskan budak. Dan kami fakir tidak bisa. Ya sudah, kalian bisa menyamai mereka, bisa menyusul mereka dengan rahasia amalan. Apa itu amalannya? Inilah amalan yang sedang kita pelajari di sini. Maka disebutkan agar apa? Tusabbihun wa tukabbirun wa tuhamidun dubura kulli shalah sanata wa salatina marrah. Agar kalian melaksanakan tasbih setelah salat 33 kali. Takbir 33 kali. Tahmid 33 kali. Kalian pasti akan menyusul mereka. Menyusul dari segi apa? Pembangunan rumah? Bukan. Dari segi pahala yang mereka bisa bersedekah, kalian bisa. Mereka bisa membebaskan budak, bisa. Yang berhubungan dengan harta, maka kalian ganti dengan ini. Selesai pendalilan kita. Apa pendalilannya di sini? Keutamaan tasbih, tahmid, dan takbir. Keutamaannya apa? Membuat pahala yang besar. Sehingga jika tidak bisa menginfakkan harta seperti kelompok Al-Ansor, maka bisa dengan amalan ini. Jika tidak bisa membebaskan budak, maka bisa dengan amalan ini. Faham sekarang? Maknanya bisa menyusul dengan amalan-amalan ini. Ini cukup wajah pendalilan bagi kita. Mau ditambah ceritanya? Biar terinspirasi. Namun, setelah mereka dengan senang lihat bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka puas dengan amalan tadi. Setelah sholat, subhanallah, bisa menyaingi mereka orang-orang kaya dari Al-Ansor. Namun balik lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, laqad dhahaba ahlu duthur bil ujur. Yang kedua kali mereka mengadu, ya Rasulullah, telah mendahului kami yang kedua kali orang-orang ahlu duthur, yang kaya-kaya itu. Kenapa? Mereka sholat, mereka ini seperti kita. Namun mereka menginfakkan hartanya, kami tidak bisa. Dan kamu memberikan wasiat kepada kami untuk melampaui mereka. Mereka pun bertasbih dan bertahmid dan bertakbir seperti dan pahala lebih banyak lagi. Lihat bagaimana para sahabat. Di zaman kita salat fajar pada kemana? Malas-malas tidak berpikir. Si fulan salat fajar, kita nggak salat fajar berjamaah. Si fulan belajar, kita tidak belajar. Saya cukup di sini, yang mana para sahabat di sini mereka merasa kurang atas ketidakmampuan mereka dari harta, sehingga diberikan oleh Nabi rahasia tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali bisa mengungguli amalan-amalan mereka. Namun akhirnya dikabul oleh maka mau dijawab oleh Nabi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah memberikan harta-harta dan Allah menjadikan hati-hati mereka baik, mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, ya sudah. Allah memberikan keutamaan, karena beberapa orang tidak diberikan, ya sudah. Yang penting semuanya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya. Maka inilah dari permasalahan tasbih, tahmid, dan takbir.
Maka dari hadis yang 3 yang kami sebutkan tadi, di hadis Ka'ab ibnu Ujrah hanya 99 saja dan tidak diberikan keutamaannya. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah disebutkan keutamaannya apa? Tukaffiru adunub walau ala zabadil bahr. Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya seperti busa-busa di lautan akan diampuni. Dengan membaca 33 tadi, 3 kali berarti 99 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca itu jadi genap 100, diampuni dosa-dosanya. Dan di hadis Muslim dari Abi Hurairah tentang perlombaan amal-amal soleh, bahwa amalan tasbih, tahmid dan takbir seakan-akan bisa melampaui amalan sedekah. Itu poinnya. Poin dari keutamaan di sini. Karena mereka mengadu kepada Nabi, ahlu duthur, menginfakkan hartanya dan membebaskan budak-budaknya. Adapun kami tidak bisa, maka kalian ingin melampaui mereka, aku berikan amalan. Maka dohirnya amalan tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali ini akan menyebabkan mereka mendapatkan pahala yang besar dari pahala menginfakkan harta-harta yang mereka tidak mempunyainya. Maka ini dari amalan. Dan juga dari amalan yang setelahnya, zikir yang setelahnya, setelah tasbih, tahmid, dan takbir dan ditutup dengan la ilaha illallah, maka di sana ada amalan yang lain. Apa amalannya? Membaca ayatul kursi. Maka setelah kita bertasbih, tahmid, dan takbir, baca ayatul kursi. Di sini akan disebutkan tentang perintah membaca tersebut dan keutamaannya. Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan An-Nasa'i di Amal Yaum wal Lailah di Sunan Al-Kubra dari sahabat Abu Umamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubah." Barang siapa yang membaca ayatul kursi dari zikir, membaca ayatul kursi setelah salat yang wajib, maka dari zikir membaca ayatul kursi dari salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamuta. Maka Allah tidak akan pernah melarang dirinya untuk masuk kepada surga. Maknanya setelah sholat membaca ayatul kursi, maknanya adalah silahkan masuk surga sekarang. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk masuk surga. Kecuali apa? Ila an yamuta. Kecuali belum datang ajal kamu itu saja. Sehingga maknanya jika ajal telah datang, maka silahkan langsung high to heaven, jalan cepat menuju surga, silahkan. Namun yang menghalanginya apa? Karena dia masih hidup, masih di alam dunia, bukan di alam akhirat. Maka kesimpulannya, keutamaan membaca ayatul kursi sangatlah besar faidahnya. Dan faidah di sini bukan duniawiyah tetapi ukhrawiyah. Apa? Straight way to heaven. Highway to heaven. Jalan langsung masuk kepada surga. Lalu kenapa nggak masuk kepada surga? Karena masih hidup di dunia. Itu saja penghalangnya. Kalau sudah mati, masuk surga langsung. Itu maknanya. Sehingga keutamaannya sangat besar. Hadis ini mahal loh. Bagaimana kedudukannya? Kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra ataupun di Amal Yaum wal Lailah dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, semuanya dari sanad Akhbarana Al-Husain ibn Bishr bitartus. Katabna anhu. Qala haddatsana Muhammad ibn Himyar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Umamah. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad ibn Himyar didhaifkan oleh Ya'qub Al-Fasawi laisa bil qawi dan dithiqatkan oleh para ulama, maka hadisnya menjadi saduk. Maka Muhammad ibn Himyar saduk hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain dan As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Berkata Syekh kami, hadza haditsun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Maka hadis yang hasan bisa dijadikan. Maka ini dari zikr yang jangan ditinggalkan. Membaca ayatul kursi, maka pahalanya besar dan langsung dimasukkan ke surga.
kecuali yang menghalangi kita tidak masuk kepada surga sekarang karena kita masih hidup di alam dunia ini. Dan begitu pun dari dzikir yang setelahnya. Setelah baca ayatul kursi, membaca al-mu'awwidzat. Apa makna al-mu'awwidzat? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan al-mu'awwidzatain atau al-mu'awwidzat karena diisinya adalah mu'awwidzatain. Maknanya meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka mana pendalilan setelah kita melaksanakan salat membaca dzikir ini? Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Uqbah ibnu Amir. Amarani Rasulullah SAW idza qara'a bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. An aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. Kata Uqbah ibnu Amir, Nabi memerintahku agar membaca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq jika selesai dari salat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari jalan Hanin ibnu Abi Hakim, dari Ali ibnu Rabah Al-Khammi, an Uqbah ibni Amir. Maka sanad yang pertama ini dari Hanin ibnu Abi Hakim dhaif. Karena Hanin ibnu Abi Hakim diriwayatkan oleh jamaah tetapi tidak ditautsik oleh para ulama. Maka hadisnya jadi majhul. Rawi ini majhul, hadisnya jadi dhaif. Namun ada mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid ibnu Muhammad Al-Qurashi, dari Ali ibnu Rabah, dari Uqbah ibnu Amir. Maka mutaba'ah untuk Hanin yang majhul tadi. Dan Yazid ibnu Muhammad Al-Qurashi dia pun sama, majhulul hal. Tidaklah diriwayatkan kecuali 2 orang dan tidak ditautsik oleh para ulama. Dan jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya. Berkata Imam At-Tirmidzi, lihat sanadnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibni Abi Habib an Ali ibn Rabah an Uqbah ibni Amir. Bahwa Nabi memerintahkan kepada Uqbah untuk membaca al-mu'awwidzatain setiap selesai dari salat. Maka berkata Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan, gharib. Dan makna hasan gharib dimutlakkan kepada hasan yang datang dari jalan yang satu. Dan jika kita lihat Yazid ibnu Abi Habib di sini, dia adalah rawi yang hasan. Namun jalan ini datang dari Ibnu Lahiyah dan dia dhaif. Adapun Yazid ibnu Abi Habib maka telah ditautsik oleh para ulama bahwa thiqah. Yazid ibnu Abi Habib dan bapaknya bernama Suwaid. Jadi Yazid ibnu Suwaid Al-Azdi Al-Misri. Dithiqahkan oleh para ulama, namun dari jalan Ibnu Lahiyah yang dhaif. Alhasil dari sini kita mempunyai 3 rawi. Pertama Hanin ibnu Abi Hakim, yang kedua Yazid ibnu Muhammad Al-Qurashi, dan yang ketiga Yazid ibnu Abi Habib. Semuanya madarnya kepada Ali ibnu Rabah dari Uqbah ibni Amir. Maka hadis ini bisa dijadikan pendalilan tentang membaca mu'awwidzatain. Sehingga barakallahu fikum, setelah kita selesai dari beristighfar dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, juga membaca tahlil, maka kemudian membaca apa? Pelajaran kita hari ini pertama tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Di riwayat Abu Hurairah dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu membaca apa? Masih ayatul kursi. Ayatul meja. Ayat kursi, ngantuk nih Al-Fatihah katanya. Maka ayatul kursi. Ayatul kursi faidahnya di hadis yang disebutkan tadi dari 2 sahabat bahwa faidahnya tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena masih hidup saja. Kalau sudah meninggal langsung highway to heaven, langsung kepada surga. Dan yang ketiga mengamalkan apa? Membaca mu'awwidzatain. Dan ini datang dari sahabat Uqbah ibnu Amir dari 3 jalan, dari Hanin ibnu Abi Hakim,
dan juga dari jalan yang ada Ibnu Lahiyah, Yazid Ibnu Abi Habib, dan juga datang dari Yazid Ibnu Muhammad Al-Qurashi, maka hadis ini bisa menjadi sahih. Maka inilah jawaban terhadap zikir-zikir setelah melaksanakan sholat wajib al-fardu. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullah